Oke, selamat pagi rekan-rekan semua. Hari ini kita pertemuan ke ke-11 untuk mata kuliah pengantar analisis real 1 dan tadi rekan-rekan sudah mengerjakan kuis untuk mereview kembali pertemuan 9 dan pertemuan 10. Kita akan bahas bersama untuk hasil kuisnya. Jadi ini ya, sudah 22 responses yang mengerjakan dan bentar, share lagi. Oke, kalau kita lihat di sini, points distribution-nya seperti ini ya, teman-teman ya. Ada dua yang eh, di sini, kemudian di sini ada 12, di sekitar sini ada 7, dan di sini ada satu. Untuk yang paling banyak jawaban benar, itu adalah di pertanyaan kapan suatu deret bilangan real dikatakan konvergen. Nah, ini 10 dari 22. Berarti eh, karena soal ini sebenarnya sudah pernah dibahas di kuis yang sebelumnya, berarti hampir setengah dari kelas masih mengingat jawaban yang benar, gitu ya. Kemudian ini banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang tidak dijawab dengan tepat ya. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Pause dulu. Ini skornya saya lihat paling tinggi berapa ya? Paling tinggi. Oh, paling tinggi ada 155. 155 dari 200. Kemudian paling rendah saya lihat ada 45. Oke, nanti skor ini akan terkirim di email masing-masing rekan-rekan. Oke, sekarang kita bahas dulu. Manakah di bawah ini yang merupakan contoh jumlahan parsial dari suatu deret? Nah, ini 11/22 ya yang menjawab dengan benar. Berarti setengahnya yang menjawab dengan benar alias masih ada yang menjawab salah setengahnya. Padahal kan ini sudah kita bahas ya kemarin ya. Oke, di sini teman-teman. Nah, di sini, nih, yang ini. Manakah di bawah ini merupakan contoh jumlahan parsial dari suatu deret? Kata kuncinya di sini adalah kata kunci jumlahan parsial. Kita harus bisa membedakan apa yang dimaksud, apa bedanya deret secara keseluruhan dengan jumlahan parsial dari deret. Kalau deret itu kemarin harusnya kita semua sudah hatam ya membedakan deret dan barisan. Kalau deret itu ada jumlah-jumlahannya, tambah-tambahnya. Tapi kalau barisan itu urutan-urutan dari suatu bilangan urutan ke satu, suku pertama bernilai berapa, urutan kedua bernilai berapa gitu. Nah, untuk deret itu adalah jumlahan dari bilangan-bilangan yang terdiri dari suku-suku barisan. Kemudian karena namanya masih deret, berarti itu suatu jumlahan yang tak berhingga. Jadi kata kuncinya di sini kalau deret itu berarti tidak berhingga. Nah, jadi yang ada tak berhingganya ini adalah deret. Di deret ya, deret. Lalu, karena kita tidak bisa langsung menjumlahkan suatu deret yang tak berhingga, karena kan kalau kita jumlahin terus, habis waktu kita ya, habis umur hidup kita, sampai kita meninggal pun belum selesai jumlahinnya, karena bilangannya nggak berhenti-berhenti. Oleh karena itu, didefinisikan jumlahan parsial. Nah, didefinisikan jumlahan parsial. Di sini ada istilah jumlahan parsial. Apa itu jumlahan parsial? Yaitu jumlahan sebanyak berhingga suku-suku deret. Misalnya di sini ada apa namanya? Angka 100. Berarti jumlahan 100 suku pertama dari suatu deret. Nah, berarti kan jumlahan yang hanya parsial saja, tidak secara keseluruhan. Parsial itu apa sih? Parsial itu sebagian. Ya, jadi hanya sebagian aja gitu, nggak semuanya. Kalau semuanya itu menuju sampai tak hingga, nah di sini cuma ambil 100 suku pertama saja. Berarti inilah jumlahan parsial. Lalu di sini ada kata kunci lagi 1000. 1000 ya. Berarti ini adalah jumlahan sebanyak 1000 suku pertama dari deret. Nah, oleh karena itu saya harap nanti rekan-rekan
berikutnya sudah tidak bingung lagi apa yang dimaksud jumlahan parsial dan apa yang dimaksud dengan deret. eh saya tulis di sini, tolong beri reaction ya. Sudah mengerti dan bisa membedakan mana jumlahan parsial dan mana deret. Tolong di chat saya bisa dikasih reaction kalau sudah bisa sudah paham. Oke, sudah 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang. Yang belum mengerti juga saya buatin. Belum mengerti dan belum bisa membedakan mana jumlahan parsial dan mana deret. Nih, untuk yang belum. 19, 20, 21 sudah paham. Kok berkurang? Kok jadi berkurang? Berapa itu? 16 tambah 20, 21. Bener ya, 21. Ini room chat kita ada berapa ya room chat? Penghuni kita ada 25, dikurangi saya 24. Berarti kurang 2 lagi. Yang 2 lagi paham nggak nih? 21. Ini ganti tone warna aja ya. Ada yang warna gelap, ada yang warna makin gelap. Kenapa nih? Ganti-ganti, ganti-ganti ini warna jempol. Oke, baik. Nanti bisa saya cek juga ya siapa yang belum memberi reaction, tapi nanti nanti saja saya ceknya. Oke, berarti kita semua sudah clear mana deret, mana jumlahan parsial. Berikutnya, apakah deret selalu terdiri dari bilangan-bilangan positif? Kita lihat ya jawabannya ya, rekan-rekan semua. Bentar, ini seharus saya pause dulu karena ada hasilnya. Saya pause, lain dia. Oke, irisan lagi. Nah, di sini masih ada satu yang menjawab ya. Pada pertemuan minggu lalu sudah saya sampaikan bahwa deret bisa saja terdiri dari bilangan yang tidak positif. Contohnya ada ya di berikut bawah-bawahnya ini ya. Nah, di bawahnya ini, nih saya berikan contoh salah satu deret yang tandanya berganti-ganti, positif, negatif. Artinya, deret tidak selalu terdiri dari bilangan-bilangan yang positif. Oke, saya harap clear ya, karena cuma satu aja yang salah. Lalu berikutnya, apakah jumlahan parsial dari suatu deret dapat membentuk barisan? Nah, ini juga pertemuan minggu lalu sudah kita bahas. Semuanya menjawab benar. Oke, sip. Berarti semua sudah sepakat ya bahwa dari jumlahan parsial tadi, jumlahan parsial satu suku pertama, jumlahan parsial dua suku pertama, jumlahan parsial tiga suku pertama, itu bisa kita bentuk barisan dan bisa kita lihat kekonvergenannya. Nah, ini nyambung dengan pertanyaan kedua. Kapan suatu deret bilangan real dikatakan konvergen? Yaitu, nah ini kita lihat jawaban dari rekan-rekan semua ya. Macam-macam nih jawabannya ya. Ada yang ini, kata kuncinya kayaknya jumlahan parsial ya. Jadi kalau ada kata-kata jumlahan parsial dicentang gitu. Padahal harus hati-hati ya. Hati-hatinya di mana? Hati-hatinya adalah bukan jumlahan parsialnya yang konvergen, tapi barisan jumlahan parsial. Jadi dari jumlahan parsial itu kita bikin barisan. Jumlahan parsial yang ke satu, jumlahan parsial dua suku, jumlahan parsial tiga suku, dan seterusnya itu kita jadikan barisan dulu baru kita cek ke konvergenannya. Oke, clear ya? Jadi jumlahan parsialnya kita bikin barisan dulu, setelah kita bikin barisannya baru kita lihat ke konvergenannya. Nah, di sini ada 10 dari 22 yang menjawab dengan tepat. Moga-moga untuk di pertemuan berikut-berikutnya sampai UAS dan sampai akhir hayat nanti rekan-rekan masih tetap mengingat yang dimaksud dengan deret bilangan real dikatakan konvergen itu adalah apabila barisan jumlahan parsialnya konvergen. Ketika kita bilang barisan jumlahan parsial konvergen, ingat, di pertemuan dengan Pak Gagan itu sudah dibahas. Kapan kita menyebut barisan itu konvergen? Kapan? Yaitu ketika limitnya
Ada. Ya kan ya? Jadi suatu barisan itu disebut konvergen apabila kita bisa hitung nilai limitnya dan nilai limitnya tunggal, alias cuma satu saja. Berarti, bagaimana jika limitnya tidak ada? Kalau limitnya tidak ada, berarti barisannya konvergen atau tidak? Barisan jumlahan parsialnya, barisan jumlahan parsialnya tidak konvergen. Gitu. Jadi kalau limitnya tidak ada, kepencet Kak. Oke, kepencet ya. Jadi kalau limit barisan jumlahan parsial konvergennya tidak ada, berarti dia tidak konvergen. Nah, ini nyambung dengan pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya, kapan suatu deret bilangan real dikatakan divergen? Kalau konvergen tadi adalah bila barisan jumlahan parsialnya konvergen, berarti dikatakan divergen apabila limit barisan jumlahan parsialnya tidak ada. Nah, gitu ya berarti ya. Berarti ini poin yang keberapa nih? Nah, poin yang ini malah lebih banyak ya yang jawab benar ya. 14 dari 22. Oke, sip. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di bawah ini yang merupakan contoh deret konvergen. Mungkin di antara rekan-rekan ada yang akan protes, Bu, saya nggak hafal deret-deret mana aja yang konvergen. Nah, mengapa kita perlu mengingat deret-deret yang umum, yang sederhana, yang konvergen? Kenapa? Karena dalam banyak kasus, itu ketika kita mau menguji kekonvergenan deret, itu kita akan pakai deret-deret yang ini, yang sederhana-sederhana ini. Ini deretnya masih mudah-mudah gitu. Oleh karena itu, contohnya kan di bawah sini nanti ada uji kekonvergenan itu kan nanti ada uji. Nah, ini ada yang membanding-bandingkan ini kan ya, membandingkan dua buah deret. Bagaimana kita bisa membandingkan dua buah deret kalau kita saja tidak tahu mana deret yang konvergen dan mana deret yang tidak konvergen. Oleh karena itu, untuk beberapa deret sederhana itu kita harus sudah tahu dulu dan sudah ingat. Oh, deret yang ini konvergen. Oh, deret yang ini ciri-ciri yang divergen. Gitu ya. Jadi di sini percaya di bawah ini yang merupakan contoh deret konvergen adalah, nah ini yang kita lihat ya. Oh, satu aja yang menjawab benar karena mungkin sulit ya. Karena tidak expect Kak pertanyaannya kayak gini Kak gitu. Rekan-rekan semua, kalau kita bicara tentang barisan, mungkin kalian ketika bicara barisan tahu ya, barisan satu per n itu konvergen. Konvergen kemana? Satu per n itu barisan yang konvergen kemana? Barisan satu per n. Nah, ini ya, ini kita punya barisan satu per n, barisannya konvergen ke berapa? Ada yang tahu? Barisan satu per n konvergen kemana ya? Satu per n itu apa? Berapa sih berarti satu? Satu per dua, satu per tiga, satu per empat, dan seterusnya ya. Ini semakin menuju ke nilai berapa ini? Nol. Oke, ada yang menjawab konvergen ke nol, dan itu benar. Dan itu benar ya, barisan satu per n konvergen ke nol. Tapi perlu teman-teman ingat bahwa ini situasinya adalah apabila satu per n ini sebagai barisan. Sebagai barisan, satu per n ini konvergen ke nol. Tetapi sebagai deret, ini kan ada jumlah-jumlahnya ya. Sebagai deret, deret satu per n itu tidak konvergen. Ya, deret satu per n ini tidak konvergen. Untuk pembuktian lengkapnya, itu ada di buku Bartel dan Sherbert, kemudian ada juga di YouTube, macam-macam ya. Jadi ini untuk menjadi ingatan kita bahwa kalau barisan satu per n konvergen ke nol, tapi deret satu per n ini tidak konvergen. Ada juga kayaknya di buku Pak siapa namanya nih? Hendra. Pak Hendra Gunawan ini juga ada ya. Nanti bisa dilihat di situ. Kemudian,
Nah, itu ya, ini untuk yang deret 1/n ini tidak konvergen. Karena tidak konvergen berarti nggak usah kita centang ya. Nggak usah kita centang, nggak usah kita pilih. Selanjutnya, deret 1/n kuadrat. Nah, ini di salah satu video yang sudah rekan-rekan tonton, masih ingat ciri-ciri deret harmonik? Ada ya, deret harmonik ya. Deret harmonik itu adalah apabila, nah, 1/n pangkat P dengan P-nya itu lebih besar sama dengan 2. Jadi begini rekan-rekan, kalau deret dari 1/n ini tidak konvergen, nah, duh kenapa kepencet lagi? Deret yang ini kan pangkatnya 1 ya. Ini pangkatnya 1. Nah, untuk yang pangkatnya 2 ke atas, atau biasa kita sebut sebagai deret harmonik orde P, ini kalau pangkatnya 2 berarti orde 2 ya, deret harmonik orde 2. Nanti kalau misalnya pangkatnya 2025 kayak gini gimana? Berarti deret harmonik orde 2025. Nah, untuk yang ordenya lebih dari 1 alias mulai dari 2 ke atas, itu adalah contoh deret yang konvergen. Nah, ingat semua ya sekarang ya. Jadi jika deret 1/n untuk n-nya pangkat 1 itu tidak konvergen, tetapi untuk deret 1/n kuadrat, 1/n pangkat 3, 1/n pangkat 4, dan seterusnya, itu merupakan deret yang konvergen. Namanya adalah deret harmonik orde P. Jadi nanti bisa diingat-ingat ya. Nah, ini deret harmonik orde 2025. Yang atasnya tadi deret harmonik orde 2. Pembuktiannya juga nanti bisa rekan-rekan lihat di baik di YouTube yang sudah di link YouTube yang sudah saya tunjukkan atau di bukunya Henry atau di bukunya Bartel dan Shepard. Lalu selain itu rekan-rekan ada juga ini nih deret 1/n faktorial. Nah, rekan-rekan mungkin masih ingat ya yang belajar deret Taylor. Masih ingat nggak yang belajar deret Taylor? Itu di mata kuliah apa? Pernah dengar kan deret Taylor? Apakah pernah ini sudah pernah dengar deret Taylor? Deret Taylor dan deret Maclaurin biasanya gitu sepaket itu. Udah pernah dengar belum? Kalau sudah beri reaction, oh sudah. Sudah ya, ada di mata kuliah yang lain ya. Deret Taylor itu kan bunyinya gini ya. Kan gini ya, untuk yang apa X aja gitu kan, bukan X min 1, X dan seterusnya ini deretnya. Nah, bagaimana ketika kita mengambil X-nya sama dengan 1? Jadi ketika X-nya sama dengan 1, dari sini ya, dari sini ketika X-nya sama dengan 1 didapat bagaimana? E sama dengan, atau dengan kata lain, sorry. Nah, gini ya. Ya, jadi apa? N faktorial gitu ya. N faktorial. Nah, oleh karena itu, berarti jumlahan tak berhingganya ini adalah konvergen ke bilangan natural. Ke ini ya, bilangan Euler. Hmm. Nah, ini juga termasuk salah satu deret-deret yang istimewa, deret-deret sederhana istimewa konvergen. Oke, jadi kita sudah punya berapa nih deret yang konvergen? Deret 1/n kuadrat, deret 1/n pangkat 2025, deret 1/n faktorial,
Kemudian yang ini nih. Ini ada lagi deret satu per N. Kita ingat tadi di atas kan satu per N tidak konvergen ya. Tapi ketika N-nya pangkat 2 dia jadi konvergen. Dan ini ketika eh, satu per N-nya ini tandanya kita ganti-ganti. Jadi dimulai dari apa namanya? Ada hmm, anu ya, min min satu plus satu per 2 min satu per 3 dan seterusnya gitu ya. Jadi deretnya selang-seling tandanya. Ketika seperti ini, ternyata dia juga menjadi deret yang konvergen. Ini juga konvergen. Oke, seperti itu ya rekan-rekan ya. Mengapa konvergen? Nanti teman-teman bisa lihat buktinya nanti ada di sini juga ya. Ehm, Oh ini tadi yang buktinya ya. Deret satu per N. Masih ingat tadi deret satu per N? Kalau barisannya konvergen, tapi deretnya tidak konvergen. Nah ini ya, divergen. Ternyata dia barisan naik yang tak terbatas. Oleh karena itu dia divergen. Berarti deret satu per N tidak konvergen. Kemudian yang ini. Nah ini. Alfa lebih besar daripada satu. Ini yang tadi kita bilang deret harmonik orde P. Boleh P, boleh alfa. Di sini notasinya pakai alfa. Asalkan alfanya lebih dari satu, alias alfanya mulai dari 2, 3, 4, dan seterusnya ya. Yang penting lebih dari satu deh, gitu. Ketika lebih dari satu, kita dapati bahwa barisan jumlahan parsialnya konvergen. Nah, ini. Lalu ini yang tadi, satu per n faktorial. Ini nih, anu ya, dari Euler tadi ya. Pakai deret Taylor, ingat pakai deret Taylor. Terus, mana ya? Deret selang-seling. Deret selang-seling. Oh, di bawahnya nih. Nah, ini ya. Ini di bawahnya. Nah, ini rekan-rekan ya. Jadi ini deretnya berganti berganti tanda min satu pangkat n min satu dikalikan satu per n. Nah, ini deret berganti tanda yang ternyata merupakan deret konvergen. Oke. Jadi sudah ingat ya, mana-mana saja deret yang konvergen, mana-mana saja deret yang divergen. Berarti kalau ini bisa dijawab dengan tepat, maka jawaban yang ini juga sudah tidak bingung lagi. Berarti deret yang divergen yang option berapa? Option berapa yang divergen? Option satu ya, yang divergen option satu saja ya. Karena option 2 merupakan deret yang ini, deret harmonik tadi, orde 2. Yang ini deret harmonik orde 2025. Kalau yang ini konvergen ke bilangan Euler, pakai deret Taylor tadi. Terus yang ini merupakan deret selang-seling berganti tanda yang konvergen. Oke, baiklah. Sekarang kita lanjut ke nomor berikutnya. Ada kata-kata seperti ini. Ketika limit suku barisannya sama dengan nol, maka apa yang terjadi dengan deretnya? Nah, jadi ini menyatakan apa ini? Menyatakan hubungan, ya, hubungan antara deret dan barisan. Jadi kalau misalnya kita punya barisan AN-nya ternyata konvergen ke nol, maka apa yang terjadi dengan deretnya? Ya, jadi deretnya ini gimana? Nah, di sini ini sebenarnya sudah ada kita bahas juga kemarin ya. Jadi di sini ini tadi barusan saya lewatin nih yang ini nih. Nih, jadi suatu deret yang jika deret AN konvergen, maka gitu ya, maka maka eh ntar tulisannya ini. Oh ini nih, sorry, teorema 7 ini ya.
Kok tadi nggak cocok? Jadi jika deretnya konvergen, maka barisannya akan konvergen ke nol. Jadi kalau ada deret yang konvergen, pasti barisannya akan konvergen ke nol. Jadi bedain ya, bedain. Jadi di sini ini deretnya konvergen. Akibatnya apa? Akibatnya barisannya barisannya konvergen ke nol. Tapi ingat, logika matematika dan himpunan, ketika kita punya P maka Q, apakah secara otomatis berlaku Q maka P? Tidak ya? Tidak kan? Aduh, kena ini. Sorry. Kena jendela. Ini harus dikecilin. Nah, di pojok. Nah, ini ya. Ketika kita punya P maka Q, maka belum tentu berlaku Q maka P. Yang sudah pasti berlaku adalah non-Q maka non-P. Berarti, jika deret AN konvergen, maka barisannya konvergen ke nol. Berarti kalau diketahui sebaliknya, jika barisan AN konvergen ke nol, balik ke sini belum tentu berlaku. Jadi kebalikannya, Q maka P itu belum tentu berlaku karena ini hubungannya hanya satu arah saja. Ingat ya logika matematika dan himpunan hubungannya hanya satu arah saja. Kalau dia deretnya konvergen, maka barisannya konvergen ke nol. Tapi kalau barisannya konvergen ke nol, belum tentu deretnya konvergen. Jadi untuk pertanyaan yang ini, pertanyaan yang ini jawabannya adalah deretnya belum tentu konvergen. Contohnya, contoh kasusnya ya. Contoh kasusnya adalah tadi kita punya eh, 1 per n, barisan 1 per n, ini kan konvergen ke nol ya. Dengan kata lain kan berarti limit n menuju tak hingga dari 1 per n sama dengan nol. Nah, terpenuhi. Tapi ingat, deret 1 per n itu tidak konvergen. Di sisi lain, di sisi lain, kita punya limit n menuju tak hingga 1 per n kuadrat sama dengan nol. Nah, deret 1 per n kuadrat konvergen. Nah, jadi ada kasus begini, ada kasus begini. Oleh karena itu, kalau kita hanya punya ini saja, jika diketahui ini saja, limit barisannya sama dengan nol, maka deretnya belum tentu konvergen. Belum tentu. Bisa jadi konvergen, bisa jadi tidak konvergen berdasarkan kasus-kasus ini. Apakah kira-kira bisa dipahami rekan-rekan semua? Saya tulis di sini ya. Bisa dipahami. Silakan bisa diberikan reaction. Oke. Oke, 11, 12. Masih ada 10-an lagi. 14. 14. Kok nggak bisa berhitung saya? 13 ya. 13. 14. Oke, ini belum ada yang pilih, belum bisa. Ada yang sepak bola nih siapa barusan tadi? Oh, nggak ada ya. Oke, belum tidak ada yang milih, belum bisa dipahami ya. Oke ya, berarti kita clear ya. Berarti kalau limit barisannya nol, maka deretnya kita belum bisa pastikan. Entah dia konvergen, kadang-kadang konvergen, bisa jadi juga divergen. Tapi, nah, tapi ketika, nah, ketika limit barisannya tidak sama dengan nol, maka kita sudah langsung bisa ambil kesimpulan.
Mengapa? Karena tadi kan arahnya begini ya, anakku ya. Kan P maka Q. Pernyataan ini ekuivalen kebenarannya dengan non-Q maka non-P. Berarti kalau P maka Q itu deret AN konvergen, maka limit AN menuju nol, berarti non-Q. Non-Q kan berarti limit AN tidak sama dengan nol, akibatnya adalah deretnya tidak konvergen. Jadi tinggal pakai prinsip P maka Q, non P maka non Q ya. Pakai prinsip logika matematika dan himpunan. Ketika tidak berlaku arah sebelah kanan, pernyataan sebelah kanan, maka pernyataan sebelah kiri tidak berlaku. Jadi untuk jawaban yang ini adalah deretnya divergen. Kita lihat ada yang jawab benar berapa ya kira-kira ya. Oh bentar, atasnya nih. Oh ini ya. Oh jawabannya banyak nih yang benar nih. 15. Tapi kalau yang ini 7. Oke, oke. Baik, sekarang kita ke pertanyaan berikutnya. Jika suatu deret memiliki barisan jumlah parsial yang membentuk barisan Cauchy, maka ini ya pertanyaannya ya, barisan Cauchy. Teman-teman ingat dulu di apa namanya? Di bab barisan disebutkan gimana? Jika AN merupakan barisan Cauchy, maka AN konvergen. Ingat gak? Jadi begini rekan-rekan. Eh, Misalnya kita punya barisan AN. Kita punya barisan AN. Kita pengen tahu barisan AN ini konvergen atau tidak sih? Konvergen, tanda tanya. Pilihannya yes sama no. Kalau yes, nanti kan ada pertanyaan lanjutannya ya. Konvergen kemana? Konvergen ke bilangan apa? Nah, ini barisan. Barisan. Apakah barisan AN konvergen? Ya, konvergen kemana? Apakah barisan AN konvergen? Tidak. Oh ya sudah, berarti dia tidak akan konvergen kemana-mana. Kan gitu ya. Sekarang, apa peran barisan Cauchy di sini? Apa sih perannya barisan Cauchy? Nah, kalau kita bicara tentang konvergen, maka itu, ingat tadi ya, kalau kita bicara konvergen berarti limitnya ada kan? Berarti limitnya ada, alias kita bisa hitung. Limit n menuju tak hingga dari AN sama dengan berapa? Nah, gitu. Jadi kalau misalnya kita bilang barisan AN konvergen, konvergen kemana? Alias limit barisannya berapa? Gitu. Tapi kadang-kadang itu kita tidak butuh ini. Kita tidak selalu butuh hitung nilai limitnya. Kita cuma pengen tahu sampai sini saja. Kita cuma pengen tahu sampai sini saja. Konvergen nggak? Ya. Konvergen nggak? Nggak. Gitu. Jadi tidak butuh tahu sampai nilai limitnya berapa. Jadi ketika kita tidak perlu tahu berapa nilai limitnya, kita bisa manfaatkan ini, barisan Cauchy. Karena barisan Cauchy itu tidak perlu hitung nilai limitnya. Bisa dipahami ya, bedanya ya, kapan kapan peran barisan Cauchy. Jadi kalau konvergen saja, kalau kita ngitung konvergen, itu kan berarti kita hitung limit barisannya berapa ya, dihitunglah tuk 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 tuk. Tapi kalau kita cuma sekedar ingin tahu konvergen atau tidak, dan kita tidak ngitung nilai limitnya, maka kita bisa manfaatkan barisan Cauchy. Barisan Cauchy itu kan gini ya, 1/m min 1/n selisihnya kurang dari epsilon. Kan gini ya kemarin ya. Apa sih makna dari 1/m min 1/n? Kok gini? Sorry, sorry, salah, salah. 1/m. Ini kan khusus barisan 1/m aja ya. AM min AN. Nah, gini ya. Jadi suku ke M sama suku ke N selisihnya kurang dari epsilon. Apa sih makna dari ini? Nah, maknanya adalah apa namanya? Barisan itu kan sampai tak hingga ya. Barisan itu kan sampai menuju tak hingga.
Jadi ini suku pertama misalnya di sini, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima, suku keenam, suku ketujuh, suku kedelapan, suku kesembilan, dan seterusnya. Namanya barisan semakin menuju tak hingga itu dia semakin konvergen, itu kan berarti ada satu nilai yang dituju. Jadi nanti suku-suku yang belakang, yang ekor-ekornya ini, dia akan semakin mendekat ke nilai kekonvergenannya itu. Nah, jadi dengan eh, kriteria Cauchy ini, dia cuma lihat antar suku-sukunya itu mereka jaraknya itu saling mendekat apa jaraknya saling menjauh. Kalau jaraknya saling mendekat, berarti kan ada satu nilai yang mereka tuju. Tapi kalau saling menjauh suku-sukunya, berarti kan makin lama tidak menuju nilai kekonvergensinya. Tidak ada nilai limitnya. Gitu ya. Jadi kalau ini dia cuma lihat misalnya satu per n gitu. Misalnya satu per n. Satu per n kan satu, satu per dua, satu per tiga, satu per empat. Ini kan gini ya. Mengecil, mengecil, mengecil sampai hampir nol gitu, mendekati nol. Kalau kita mau ngecek satu per n konvergen kemana, itu kan kita harus hitung. Oh, konvergen ke nol. Tapi kalau pakai Cauchy, kita tinggal lihat aja ini antar suku-sukunya mendekat atau enggak. Oh, antar suku-sukunya mendekat. Selisihnya makin mengecil. Nah, gitu. Berarti dia barisan yang Cauchy. Dan sudah ada teoremanya kalau barisan Cauchy itu barisan yang konvergen. Jadi kalau suku-sukunya saling mendekat, selisih jaraknya, jadi ini sama ini kan jaraknya makin menipis ya. Makin kecil banget kan ini. Dibandingkan ini sama ini, nih kan, makin lama makin ke sana kan dia akan mengecil, makin mepet gitu, makin deket-deketan jaraknya. Beda kalau barisan divergen. Kalau barisan divergen, ini nggak mungkin suku-sukunya makin mendekat. Itu pasti suku-sukunya masih berjarak-jarak. Bisa jadi menjauh, pokoknya nggak mendekat lah gitu. Mendekat. Gitu ya. Kira-kira apakah bisa dipahami untuk barisan Cauchy? Kenapa barisan Cauchy bisa disebut barisan yang konvergen? Bisa dipahami bahwa barisan Cauchy merupakan barisan konvergen. Bisa dipahami nggak? Belum paham mengapa. Oke, sepertinya sudah ini ya, sudah cukup bisa diterima ya. Kenapa ada kriteria Cauchy? Ya itu tadi. Dengan Cauchy, kita cukup lihat dia konvergen atau tidak. Nah, tapi kalau misalnya kita pengen tahu lebih lanjut, ya nggak pakai Cauchy ya. Karena Cauchy itu cuma sekedar konvergen, tidak. Oh, konvergen. Oh, tidak konvergen. Oh, suku-sukunya saling mendekat, berarti nanti dia lama-lama bakal konvergen. Tapi kalau yang tidak Cauchy, oh suku-sukunya menjauh nih, berarti makin lama dia tidak konvergen. Gitu ya. Oke, sekarang kita kembali lagi. Terima kasih rekan-rekan semua. Sekarang kita kembali lagi ke sini. Jika suatu deret memiliki barisan jumlah parsial yang membentuk barisan Cauchy, maka ini ya bisa dipahami ya, maka deret tersebut konvergen. Ya, karena kalau dia merupakan barisan Cauchy itu akan konvergen. Sip, sudah 15 menjawab dengan tepat. Lalu berikutnya ini adalah beberapa uji kekonvergenan deret. Seperti barisan, kan barisan juga ada beberapa ujinya ya. Kita bisa ngetes barisan ini konvergen atau enggak sih? Ada beberapa cara pengujiannya. Begitu juga dengan deret. Nah, yang saya cantumkan di sini hanya beberapa saja. Sebenarnya ada sangat banyak cara untuk menguji suatu deret itu konvergen atau tidak. Yang saya cantumkan di sini hanya beberapa saja. Dan itu ada di buku Hendra ini ya. Ada di buku Hendra, ada di video juga. Jadi di sini teman-teman lihat ini kriteria Cauchy tadi. Ini ada uji banding, ada uji rasio, ada uji akar, kemudian ada uji integral juga, ya. Jadi ada uji integral, uji banding limit juga ada. Gitu. Dan di sini mungkin
eh karena disebut benar kalau menjawab 4 dari 5, jadi sedikit ya ini ya. Tapi ini banyak kok yang ingat uji banding tuh termasuk. Dan ini ada juga ya uji banding limit, kita bisa membandingkan dua buah limit deret. Yang tidak ada adalah uji banding pangkat deret. Ini ngada-ngada aja nih. Tapi ada 6 juga yang milih. Sekarang, nah ini saya apresiasi rekan-rekan, ingat bahwa untuk soal yang ini itu adalah deskripsi dari uji banding. Namanya saja banding, membandingkan, mengcomparize. Jadi, karena kalau mau membandingkan, berarti kita harus punya dua buah deret. Ya, ini kita punya dua buah deret. Yang satu deret BN, yang satu deret AN. Di sini kita bandingkan. Oleh karena itu, tadi di atas, pertanyaan-pertanyaan di atas, itu saya mengecek apakah teman-teman tahu beberapa deret yang konvergen dan beberapa deret yang divergen. Karena kita misalnya mau pakai uji banding, berarti kan kita harus tahu dulu, apa sih contoh deret yang konvergen, apa sih contoh deret yang divergen. Gitu ya. Jadi ini adalah uji banding. Kita kalau lihat lagi di sini, ini benar semua ya. Uji banding tuh maknanya apa sih? Maknanya begini. Maknanya adalah yang lebih besar saja, deret yang lebih besar saja konvergen. Konvergen kan artinya dia akan menuju satu nilai ya. Jadi ibaratnya deret BN ini warna ungu. Ini deret ungu, dia lebih besar, jadi dia gini 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 terus nanti konvergen. Konvergen ke satu nilai. Deret AN yang lebih kecil, deret AN yang lebih kecil, berarti juga karena dia lebih kecil kan berarti harus di bawah di dalamnya ungu kan ya? Harus berada di dalamnya ungu. Berarti mau nggak mau dia harus konvergen juga karena yang besar saja konvergen, apalagi yang kecil. Yang kecil juga harus konvergen. Itu adalah uji banding. Kebalikannya juga berlaku ya nak ya. Kebalikannya juga berlaku. Jadi kalau misalnya kita punya deret AN dan BN, terus si AN-nya ini lebih kecil daripada si BN, misalnya gini ya. Nah berarti eh atau enggak kita asumsikan ini deretnya suku positif semua. Lebih kecil seperti ini. Kalau yang kecil saja divergen, jadi kalau yang kecil divergen, nih kalau yang kecil divergen, jadi yang kecil itu kan divergen, berarti kan gini-gini ya, nggak ke satu nilai. Kalau yang kecil saja divergen, berarti yang besar dia lebih besar. Berarti kan nggak boleh mengecil gini kan ya, nggak boleh ya. Karena kan dia lebih besar. Kalau lebih besar berarti kalau yang kecil, yang di bawahnya dia saja divergen, polanya nggak nentu, apalagi yang besar, yang lebih besar makin divergen. Nah, gitu ya. Jadi kalau mau ingin memanfaatkan uji banding, kata kuncinya itu adalah kita punya AN sama BN. Misalkan asumsikan semuanya positif nih, biar gampang. Kalau BN-nya konvergen, jadi kalau yang lebih besar saja konvergen, berarti yang lebih kecil ikutan konvergen. Jadi gini, jadi kalau yang besar konvergen, maka yang kecil juga konvergen. Tapi kalau yang lebih kecil divergen, berarti yang lebih besar divergen juga. Gitu ya, jadi tergantung mau taruh mana, mau taruh yang kecil apa taruh yang besar. Oleh karena itu kita harus hafal, bukan harus hafal sih, maksudnya harus berwawasan, harus punya wawasan mana saja yang konvergen, mana saja yang divergen, supaya kita bisa memanfaatkan uji banding. Oke, kemudian kita lihat lagi yang bawahnya. Nah, di sini ini kelihatan ya rekan-rekan ya. Kelihatan ini suku AN plus 1, ini suku AN. Berarti ini membandingkan antar suku. Kalau membandingkan antar suku namanya apa? Namanya rasio ya. Oleh karena itu di sini disebutkannya uji rasio. Tapi, nah, ada tapinya. Tapi di sini ini ada sebuah ketrikian. Sebuah ketrikian gimana tuh? Jadi ketika kita menghitung limit dari rasio
antar suku-sukunya, ketika rasionya itu ternyata limitnya sama dengan satu, berarti kita tidak bisa tentukan. Ini kan boleh bisanya kalau L kurang dari satu sama L lebih dari satu ya. Berarti kalau L sama dengan satu gimana? Dia konvergen atau divergen? Belum bisa ditentukan. Jadi belum bisa ditentukan ya teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman bisa apa namanya? Bisa coba. Misalnya tadi kita punya deret, ini kan deret ya, deret ya. Kita punya deret satu per n. Kita mau cek dia ini konvergen apa divergen. Berarti kita hitung limit n menuju tak hingga satu per n plus satu dengan satu per n. Nah, berapa ini? Dihitung-hitung ternyata hasilnya berapa? Satu apa bukan? L-nya. Ini kan berarti limit sama dengan di sini ya. Limit n menuju tak hingga satu per n plus satu dikalikan n plus satu per satu gini ya. Ini nggak usah dikasih mutlak pun masih bisa. Ini jadinya limit n menuju tak hingga untuk n per n plus satu. Nah, di sini kita lihat nih pangkatnya kan sama-sama satu gini ya. Pangkatnya sama-sama satu gini berarti kita dapati limit n menuju tak hingga n per n dibagi n per n plus satu per n. Ketika ini n per n kan jadi satu ya. Limit n menuju tak hingga n per n-nya jadi satu per n per n juga satu plus satu per n. Di sini ketika n-nya menuju tak hingga, satu per tak hingga gitu ya. Satu per n menuju tak hingga berarti ini jadi nol. Berarti ini satu per satu plus nol sama dengan satu. Loh, hasilnya satu. Padahal kalau hasilnya satu, artinya apa? Kita belum bisa tentukan dia konvergen atau divergen. Berarti untuk mengetes apakah deret satu per n ini konvergen atau divergen, kita tidak bisa pakai uji rasio. Wah, gagal ternyata kalau pakai uji rasio. Gitu ya. Jadi misalnya teman-teman ada apa namanya? Bu, kapan kita pakai uji rasio? Kapan kita pakai uji banding? Kapan kita pakai uji ini, uji itu? Nah, itu semuanya harus dicoba. Memang harus dicoba. Tidak ada kita langsung apa namanya? Langsung langsung tidak selalu ya, tidak selalu kita bisa menemukan oh paling tepat pakai uji ini, paling tepat pakai uji itu. Tidak. Semakin rekan-rekan sering coba, oh uji rasio gagal nih, saya coba deh uji banding. Oh uji banding gagal juga nih, coba nih saya ganti uji yang lain. Gitu ya, jadi ya. Jadi bisa coba-coba utak-atik setiap uji. Semakin sering-sering mempraktekkan ujinya, nanti akan semakin hafal di luar kepala, rekan-rekan. Oke. Kemudian, nah ini tadi ya, jadi ini tadi saya beri contoh ketika L sama dengan satu ternyata gagal, kita nggak bisa pakai uji rasio. Selanjutnya, nah di sini, nah ini yang tadi nih. Ketika ada dua buah deret lalu dibandingkan, itu berarti masuk apa? Masuk ke kategori apa? Masuk kategori uji banding lagi. Ya, jadi uji banding itu kita bisa nyatakan bahasanya dengan bermacam-macam. Kalau yang tadi, yang di atas, ini kan uji banding juga ya, membandingkan dua buah deret. Nah, yang bawah ini juga membandingkan dua buah deret, masih sama, tapi redaksinya aja yang berbeda. Tapi ini termasuk uji banding. Yang tadi saya bilang, kalau yang lebih besar konvergen, akibatnya yang kecil juga konvergen. Kalau yang lebih kecil divergen, akibatnya yang besar divergen. Itu ya. Tapi ini syarat-syaratnya harus positif semua nih. Harus apa? Harus deret suku-suku positif. Oke, lanjut. Yang terakhir ini. Nah, ini karena dua buah deret dihitung limitnya dan dibandingkan, oleh karena itu maka kita sebut uji banding limit. Nah, ini juga nanti bisa dimanfaatkan ya. Kalau hasil perbandingannya tidak sama dengan nol, artinya apa? Jika hasilnya sama dengan nol, artinya apa?
Dan kemudian yang terakhir, deret yang tidak konvergen mutlak. Maksudnya konvergen mutlak itu adalah ketika teman-teman memberikan tanda seperti ini. Nah, jadi ketika belum diberikan tanda dan sesudah diberikan tanda itu dia masih konvergen, itu namanya konvergen mutlak absolut. Absolut gitu ya. Kekonvergenannya tuh absolut mutlak, mau dikasih tanda atau tidak, mau dikasih apa nilai mutlak ataupun tidak dikasih nilai mutlak tuh dia tetap selalu konvergen, itu namanya konvergen mutlak. Nah, tapi kalau ada deret yang seperti ini, seperti ini ya, seperti ini ya. Nah, ini ketika dia diberi tanda nilai mutlak, ketika dia diberi tanda nilai mutlak ini kan nanti jadinya deret ini ya, deret 1/n ya. Ya kan ya, kalau dikasih nilai tanda kan tanda selang-selingnya ganti jadi seperti ini. Nah, kalau ada tanda negatif positifnya dia konvergen, tapi ketika dikasih nilai mutlak alias dihilangin tandanya dia divergen, itu artinya deret yang ini dia tidak konvergen mutlak, alias konvergennya bersyarat. Jadi ada syaratnya dia konvergen. Tuh, bersyarat tidak mutlak sama dengan tidak mutlak. Gitu ya jadinya ya. Dia harus dikasih tanda selang-seling dulu supaya jadi konvergen. Karena kalau tanda selang-selingnya dihilangkan, alias dia dianggap sebagai deret yang semuanya positif, itu dia berubah tidak jadi konvergen, itu namanya konvergen bersyarat atau konvergen yang tidak mutlak. Nah, kalau yang atas-atasnya gimana? Kalau yang ini konvergen mutlak ya, mau ada nilai mutlaknya ataupun tidak ada nilai mutlaknya kan dia tetap konvergen. Ini juga sama, mau ada nilai mutlaknya atau tidak ada nilai mutlaknya pun juga sama, ini juga sama. Nah, yang ini memang deretnya tidak konvergen. Ini tidak konvergen, bukan tidak konvergen mutlak ya, tidak konvergen. Ini memang sudah tidak konvergen, jadi udah keluar dari opsi. Kalau yang ini dia konvergen tapi bersyarat. Syaratnya alias tanda negatifnya ini harus dipertahankan. Tanda selang-selingnya harus dipertahankan. Kalau masih dipertahankan, dia konvergen. Tapi kalau tandanya dihilangkan, dia tidak jadi konvergen. Gitu. Oke, kira-kira seperti itu, rekan-rekan. Apakah ini banyak yang jawab benar ya? Tapi jawab keseluruhan secara benar 8 saja. Oke. Baik, mungkin seperti itu rekan-rekan pembahasan untuk yang pertemuan minggu lalu. Sebenarnya saya juga mau bahas gimana sih cara ngitung-ngitung dan coba latihan uji konvergensi ya, tapi ternyata sepertinya waktunya agak susah. Sekarang kita coba ke fungsi dulu. Untuk fungsi sebenarnya teman-teman ini sudah harusnya sudah hatam ya tentang fungsi. Atau kalau misalnya rekan-rekan lihat di sini, kita harus bisa beda ini mana mana fungsi, mana yang bukan fungsi. Ini gambarkan grafik himpunan semua titik sedemikian sehingga ini kan gampang ya. Y sama dengan 2 jika X-nya lebih besar sama dengan 1. Berarti kan teman-teman mudah saja nih. Ini X-nya 1 di sini. Berarti kalau X-nya lebih besar sama dengan 1, mulai dari sini dan seterusnya, nilai Y-nya bernilai 2. Ini 1, 2, 3. Ini nilai X. Kalau yang ini nilai Y. Nah, berarti mulai dari 1, ini bernilai 2 dan seterusnya. Ini kan? Terus bernilai 1 jika X-nya kurang dari sama dengan 0. Nah, berarti di sini nih. Tapi untuk X-nya kurang dari... Oh, sorry, sorry, sorry. Gimana nih? Oh, di sini, sini, sorry. Salah gambar ya. Nah, ini di sini. Ketika X-nya kurang dari... Ini salah nih, harusnya gini ya. Nah, harusnya gini. Jadi mulai dari kurang dari 1 sampai 0. Sampai kurang dari 0. Berarti sampai sini.
Terus mulai dari 0, 3. Nah, gini. Nanti bisa kita ini ya, di pertemuan berikutnya nanti kita akan coba. Silakan teman-teman buka kembali cara menggambar grafik fungsi itu seperti apa. Harus bisa ya, karena ini kan udah materi zaman kalkulus dulu ya. Zaman kalkulus ini harusnya udah hatam semua ini, gitu. Terus tentukan daerah nilainya, tentukan peta fungsinya jika didefinisikan pada interval min 2 sampai 2. Min 2 sampai 2 berarti dari sini saja. Min 2 sampai 2. Nah, sampai sini aja berarti. Nah, ini. Jadi jika X-nya lebih besar sama dengan satu bernilai 2. Jika X-nya kurang dari satu sampai nol bernilai satu. Jika X-nya kurang dari sama dengan nol bernilai 3. Nah, ini harus bisa semua ya. Mudah ini harusnya. Sangat-sangat mudah. Kemudian, nah ini. Jelaskan apakah persamaan ini mendefinisikan sebuah fungsi. Nah, ini yang ini ya harus kita pahami bersama-sama. Ingat bahwa fungsi itu ketika X-nya satu, maka hasil nilai Y-nya tunggal. Contohnya kayak gini. Nih ya. Nih. Ini nilai X-nya satu, nilai Y-nya tunggal. Ya, setiap satu X akan punya pasangan tunggal satu buah Y. Tapi jika berlaku tidak seperti itu, contohnya ini, nah ini contohnya ya, satu buah X ternyata bernilai dua buah Y. Nah, ini kita nggak bisa sebut sebagai fungsi. Bisa dipahami ya? Kecuali kalau kita tutup segini nih. Kita tutup, kayak apa ya nutupnya? Ada nutupnya. Oh, ini. Kecuali kalau kita ambil grafiknya segini saja. Nah, kita ambil segini saja grafiknya. Kalau kita ambil grafiknya segini saja, ini bisa disebut fungsi. Ini fungsi. Karena setiap satu titik nilai X akan berteman dengan tepat satu nilai titik di Y. Tapi kalau sama yang bawah, nah gimana ini? Satu buah, oh, satu buah X temen Y-nya ada dua. Satu buah X temen Y-nya ada dua. Satu buah X temen Y-nya ada dua. Apalagi kalau grafik fungsinya seperti ini ya teman-teman. Misalnya, nah kayak gini-gini nih. Nah gimana lagi nih ya? Satu titik X bisa berapa temennya? Nah, ini bukan fungsi. Jadi yang kita namakan fungsi itu adalah setiap satu X dipetakan dengan tunggal satu Y. Itu fungsi. Jadi harus bisa eh, apa namanya Nah, ini tadi yang saya bilang ya. Jadi kalau kita cuma ambil salah satu aja, ini kita bisa sebut sebagai fungsi. Nanti silakan teman-teman bisa ini, bisa coba latihan untuk dikerjakan yang ini ya. Latihan untuk dikerjakan yang ini dan latihan untuk dikerjakan yang ini. Nanti kurang lebih soal UAS kita juga mirip. Jadi ada 4 nomor. Nomor satu tentang kekonvergenan deret. Nomor 2 tentang fungsi. Nomor 3 tentang komposisi dan inverse fungsi. Nomor 4 tentang limit fungsi dan kekontinuan. Jadi plek ketiplek ya, mirip-mirip ini subbab-subbabnya. Jadi silakan sudah mulai bisa latihan-latihan. Oke, kita lihat dulu sekilas ya. Apakah persamaan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan satu mendefinisikan sebuah fungsi dari min 1,1 ke min 1,1? Nah, berarti nanti teman-teman harus menggambar X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan satu. Ini gambarnya gimana? Kita tahu di geometri analitik, mata kuliah geometri analitik, ini tuh persamaan untuk apa? Untuk lingkaran. Untuk lingkaran, jari-jarinya berapa? Nah, nanti bisa dicek ya, lingkarannya bentuknya gimana. Misalkan seperti ini, nanti boleh teman-teman coba. Siapa tahu Bu Konita ngawur gitu kan. Nah, misalnya begini, di sini ditanyakan, apakah ini min satu, ini satu ya. Apakah ini bisa kita sebut sebagai fungsi? Menurut kalian fungsi atau bukan kalau ada grafiknya seperti ini?
Udah habis ya. Nanti boleh beri reaction ke bubble chat saya yang paling teman-teman setujui. Nah, nanti teman-teman bisa berikan argumentasinya juga ya, kenapa teman-teman berpendapat bahwa dia bukan fungsi. Ini ada contohnya nih, terdapat dua buah Y yang memenuhi aturan ini, padahal harusnya yang memenuhi itu hanya satu saja. Nanti bisa pakai argumen. Bisa coba latihan nulisin argumennya gimana, lalu bisa kita bahas bareng-bareng. Oke, untuk pertemuan pekan berikutnya akan saya berikan semacam kayak kuis-kuis ginian lagi, tapi topiknya udah ganti ya, kita udah ganti, udah nggak deret-deret lagi. Kita ganti topiknya adalah tentang fungsi. Jadi silakan kita nanti bisa dipelajari tentang fungsi. Saya akan kirim file ini juga, tapi kayaknya sudah ada kok di di Star, di Star. Nah ini ya, ebook analisis real nih bisa ya, bisa dikunjungin di sini. Ini bisa pakai buku Bartel dan Sherbert, bisa juga ini apa nih? Oh ya, ini analisis real. Oh, ini cuma yang pertemuan satu aja ya. Oke, nanti saya upload juga untuk yang pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, seperti itu dulu ya perkuliahan kita hari ini ya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi rekan-rekan semua. Moga-moga kita masih bisa ketemu, masih senantiasa bisa ketemu untuk pertemuan offline karena kayaknya nanggung banget ya online-online terus. Terima kasih banyak sekali lagi. Saya akhiri dulu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.